Yang selanjutnya, bagaimana cara menghitung besar resultan vektor yang diapit oleh sudut. Nah, di sini contohnya misalkan ada vektor F1 yang arahnya ke sana, kemudian dijumlahkan dengan vektor F2 yang arahnya ke sana. Cara menghitungnya adalah R tanda mutlak sama dengan akar dari vektor pertama F1 dikuadratkan ditambah vektor kedua F2 dikuadratkan ditambah 2 dikali vektor pertama dikali vektor kedua dikali cos sudut alfa. Nah, sudut alfanya adalah yang ini. Sudut yang mengapit antara vektor F1 dan F2. Jadi rumus ini adalah menggunakan persamaan kosinus untuk menghitung besar resultan vektor. Jadi seperti ini. Kemudian bagaimana cara menentukan arah vektor? Karena di sini kita bahas tentang vektor, selain dia memiliki besar, jadi yang pertama kita ngitung besar, dia juga memiliki arah. Jadi bagaimana cara menghitung arah vektor? Nah, di sini dari gambar yang pertama di sini kita menghitung arah vektornya, mencari arah vektornya menggunakan persamaan sinus seperti ini. Nah, persamaan ini diperoleh dari gambar yang ini. Jadi, yang semula gambarnya ada vektor pertama F1 yang arahnya ke sana, kemudian vektor F2. Nah, sudut yang mengapit antara vektor pertama F1 dan F2 ini diapit oleh sudut alfa. Nah, di sini kita mencari sudutnya di sini untuk beta. Nah, ini ya, beta itu adalah diapit oleh vektor F1 dan R. Jadi sini. Ini sudut beta. R ini adalah resultannya menggunakan metode jajar genjang. Jadi R-nya dari sini ke sini. Maka beta itu antara ini F1 dan R. Kemudian yang gamma itu antara F2 vektor kedua dan R. Jadi diapit oleh F2 dan R itu adalah gamma. Nah, di sini kita mencari sudut yang di sini. Nah, ini beta ini nilainya sama dengan ini beta di sini. Jadi besarnya sudut ini sama dengan ini. Ini istilahnya adalah jadi saya ulang lagi. Di sini beta ini berseberangan dalam dengan ini. Jadi nilainya sama. Sudut ini sama dengan ini. Kemudian yang gamma di sini nilainya sama dengan sudut yang ini. Ini juga berseberangan dalam. Nah, kemudian kalau misalkan gambar ini kita sambungkan kembali seperti ini. Nah, maka ini nilai alfa ini besarnya sama dengan nilai yang sini. Jadi ini disebut sehadap. Nah, kemudian untuk nilai yang di sini karena ini nilainya 180, maka untuk sudut yang di sini itu nilainya adalah 180 dikurangi alfa, dikurangi sudut yang sini. Nah, kemudian untuk menentukan persamaan sinusnya adalah seperti yang di bawah. F1 dibagi sin gamma. Kenapa seperti ini? Itu caranya adalah F1 per sin sudut yang menghadap F1. Nah, kalau kita melihat gambar sini, sudut yang menghadap F1 itu adalah sudut gamma. Sehingga di sini adalah kita tuliskan sin gamma. Nilainya sama dengan F2. Nah, sini. Jadi F2 ini juga sama nilainya dengan ini. Jadi dari B ke sini, misalkan nih saya tulis C. B ke C ini besarnya sama. Nah, ini juga F2. Ini F1, sini juga F1.
Ini vektor F2, vektor F1. Nah, jadi di sini F2, jadi F2 dibagi sin yang menghadap F2. Jadi sudut yang menghadap F2 itu adalah sudut beta. Jadi di sini per sin beta sama dengan R per. Nah, sekarang sisi yang ini. R per sin sudut yang menghadap R. Yang menghadap R itu adalah ini. Nah, kenapa jadi seperti ini? Ini bermula dari R dibagi sin sudut yang menghadap R adalah sudut 180 min alfa. Nah, R sama dengan sin 180 min alfa bisa juga ditulis dengan sin alfa karena nilainya sin 180 min alfa itu sama dengan sin alfa. Sehingga rumus di sini ditulis sin alfa itu berawal dari sini. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang sudut-sudut istimewa. Nah, sudut-sudut istimewa itu adalah 0 derajat, 30 derajat, 45, 60, dan 90. Nah, bagaimana cara menentukan sin dan cosnya? Caranya kita menggunakan, nah ini biar mudah. Nah, ini saya kasih nilai untuk ibu jari, saya kasih nilai 0. Kemudian telunjuk ini setengah. Kemudian jari tengah ini setengah akar 2. Kemudian yang kelingking ini jari manis setengah akar 3. Kemudian yang kelingking ini adalah nilainya 1. Nah, jadi untuk mencari nilai sinnya itu kita berangkat dari ibu jari ke kelingking. Jadi nilai sin 0 itu adalah 0. Jadi kita tulis ini 0. Nah, kemudian jadi di sini 0, 30, 45, 60, dan 90. Jadi sin berangkatnya dari sini ke sini. Jadi sin 0 adalah 0. Sin 30 adalah setengah. Sin 45 di sini itu nilainya adalah setengah akar 2. Kemudian sin 60 itu adalah setengah akar 3. Dan sin 90 itu nilainya 1. Nah, bagaimana dengan cos? Cos kita berangkat dari kelingking menuju ibu jari. Jadi cos 0, cos 30, cos 45, cos 60, cos 90. Jadi cos 0 nilainya adalah 1. Kemudian cos 30 nilainya adalah setengah akar 3. Cos 45 nilainya adalah setengah akar 2. Dan cos 60 nilainya adalah setengah. Cos 90 nilainya adalah 0. Jadi untuk mempermudah, jika sudutnya itu istimewa, kita cukup menggunakan jari seperti ini. Nah, bagaimana jika menghitung sudut yang lebih dari 90? Nah, misalkan contoh di sini mencari sin 120. Nah, di sini kan lebih dari 90. Caranya di sini saya kenalkan tentang ini kuadran ya. Jadi satu lingkaran penuh kan 360. Kita bagi menjadi 4. Nah, di sini antara 0 sampai 90 ini adalah kuadran 1. Kemudian yang di sini 90 sampai 180 itu kuadran kedua. Yang di sini kuadran ketiga. Yang di sini kuadran keempat. Nah, untuk nilainya di kuadran 1, nilai sin, cos, sama tangennya itu semuanya adalah positif. Kalau di kuadran kedua, yang positif itu adalah sinusnya saja, sinnya. Untuk di kuadran ketiga itu tangen. Kemudian di kuadran keempat itu cosnya yang positif. Selebihnya adalah negatif. Atau kita buat singkatan semua.
karena semua di sini sin, cos sama tangannya positif, semua sindikat tangan kosong. Jadi kita beristilah di sini semua sindikat tangan kosong, untuk mempermudah kita menghafalkannya. Jadi semua sindikat tangan kosong, semua. Jadi semua sin tan kos positif. Sin, sin. Jadi hanya sin yang positif. Sindikat tangan kosong. Hanya tan saja yang positif. Yang di sini hanya kos saja yang positif. Nah, misalkan saya ambilkan contoh di sini. Berapakah nilai dari sin 120? Maka di sini sin 120 itu adalah berada pada kuadran kedua karena dia sudutnya melebihi 90 dan kurang dari 180, sehingga sin 120 itu berada pada kuadran kedua. Kita rubah bentuknya di sini. Sin 180 sama dengan sin. Nah, untuk di kuadran kedua itu bisa kita tuliskan bentuknya 180 minus alfa. Kalau di kuadran ketiga 180 plus alfa. Kuadran keempat 270 plus alfa. Nah, di sini kita rubah bentuknya menjadi seperti ini. Maka di sini bisa juga kita tuliskan 180 min 60. Nah, 180 dikurangi 60 kan 120. Jadi kita rubah bentuknya ini. Maka dari sini sin 180 min 60 sama halnya dengan sin ini. Maka sin 60 derajat. Maka berapakah sin 60 derajat? Kita bisa menggunakan jari yang sini. Saya ulang kembali. Untuk mencari sin 120, kita rubah bentuknya menjadi seperti ini. Yang pertama kita lihat dulu 120 ada di kuadran keberapa. 120 itu lebih dari 90 dan kurang dari 180. Sehingga 120, sudut 120 berada pada kuadran kedua. Nah, jika berada pada kuadran kedua, kita rubah bentuknya menjadi seperti ini, 180 minus alfa. Nah, jadi sin 120 nilainya itu sama dengan sin 180 dikurangi 60. Nah, 180 kurangi 60 kan 120. Jadi persamaan ini nih sama. Nilainya sama, hanya bentuknya berbeda. Sehingga sin 180 min alfa itu nilainya sama dengan sin ini. Ya, sin 60. Nah, kita tahu sin 60 itu nilainya berapa? Sin 60 ini kan sudah sudut istimewa. Nah, menggunakan cara yang tadi. Nah, menggunakan jari. Kalau sin berangkatnya dari ibu jari menuju kelingking. Sin 60 letaknya di mana? 0, 30, 45, 60. Jadi sin 60 itu berada pada jari manis. Ini nilainya berapa tadi? Setengah akar 3. Sehingga di sini nilainya adalah setengah akar 3. Nah, itu. Jadi nilai dari sin 180 itu sama dengan setengah akar 3. Nah, kita perhatikan lagi di sini. Karena dia berada pada kuadran kedua itu nilai apa yang positif? Sin. Maka di sini sin. Nah, kalau misalkan contoh yang kedua. Cos 120 derajat sama dengan cos. Kita rubah bentuknya menjadi 120 sama ya, ada di kuadran kedua. Jadi 180 dikurangi 60 derajat. Nah, sehingga nilainya sama dengan cos ini, 60 derajat. Sama dengan cos 60 nilainya berapa? Menggunakan jari lagi. Cos berangkatnya dari kelingking menuju ibu jari. Cos 60, maka letaknya dia di sini. 0, 30, 45, 60. Berarti letaknya di jari telunjuk. Nilainya berapa? Setengah. Kita tuliskan setengah. Kita perhatikan lagi. Nilai cos di kuadran kedua positif atau negatif? Ternyata positif karena hanya sin yang positif. Nilainya adalah negatif, sehingga cos 120 itu adalah negatif setengah. Nah, seperti itu caranya.